Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1135 yang akan melanjutkan pertualangan Luffy di negeri Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Cawan Sake Persahabatan. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan perjalanan Yamato yang sudah memasuki volume ke-21. Yang mana kali ini Otama telah berhasil menggunakan kemampuan yang telah ia pelajari selama ini menjadi seorang ninja. Dan ia buktikan dengan mengalahkan Holdem. One Piece chapter 1135 dimulai dengan Saul yang memperkenalkan Biblo yang merupakan kepala pustakawan di perpustakaan burung hantu. Biblo sudah hidup selama berabad-abad lamanya dan setiap buku yang masuk ke dalam wilayahnya akan membesar. Nah, karena Newsco tidak mengantar koran ke negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia seperti Elbaf, maka para nelayan membawa koran kecil ke perpustakaannya. Di sana koran itu diperbesar supaya bisa dibaca. Nah, Lily menduga bahwa Biblo memakan buah iblis Iku Ikunomi dan menjadi burung hantu pengasuh. Kemampuannya cuma bisa memperbesar benda mati yang sangat berguna untuk kondisi Elbaf yang semuanya serba raksasa. Di sisi lain, kita melihat Luffy sedang bermain ayunan bersama anak-anak raksasa, namun karena tingkah Luffy terlihat aneh membuat mereka malah ketakutan. Nami mengamuk dan langsung menghajar Luffy, bahkan Usopp juga kena imbasnya, walaupun dia sebenarnya cuma berusaha menghentikan Luffy. Anak-anak itu lari ke pelukan Gerd sambil menangis, tapi Luffy malah marah dan bilang kalau prajurit sejati tidak boleh cengeng. Sanji berusaha menangani Luffy dan berkata kalau anak-anak di Elbaf itu memang lembut dan sopan. Tapi ternyata anak-anak itu hanya pura-pura karena mereka tertawa mesum. Momen ini mirip seperti Momonosuke sewaktu menempel di dada Nami dan juga Robin. Hal itu sontak membuat Sanji sangat marah. Di chapter ini pula akhirnya Kolon sampai di lokasi tempat Luffy berada. Lalu ia langsung menantang Luffy dan menyerangnya menggunakan pedang kayu, tapi pedangnya langsung patah. Luffy membalasnya menggunakan Gear Tree, tapi Kolon berhasil menghindar. Luffy kagum dengan keberanian Kolon dan berkata bahwa anak itu bernyali besar. Kolon juga terkesan sambil berkata, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar laut. Setelah pertarungan itu, Ripley memarahi Kolon karena menyerang, tapi tetap memuji keberaniannya. Dia mengungkapkan bahwa ayah Kolon adalah manusia sekaligus mantan bajak laut yang membuat Kolon termotivasi untuk mengalahkan prajurit Elbaf. Ripley juga bercerita kalau suaminya tidak mau menikah secara resmi karena ia tidak mau menjadi satu-satunya mantan bajak laut yang menua lebih cepat. Lalu kemudian kita diperlihatkan Robin, Lily, Chopper, dan juga Bonnie memutuskan tinggal di perpustakaan untuk sementara waktu. Sedangkan Luffy dan yang lainnya pergi ke pesta karena lapar. Franky mengungkapkan bahwa tanah Elbaf sendiri terbuat dari pohon legendaris Adam, yang menurut Saul sendiri usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan pohon Adam yang berada di wilayah lainnya. Nah, lalu Gerd memberi kru topi jerami yaitu Robin dan lainnya pakaian baru hasil buatannya sendiri. Dia sangat senang karena mereka mau mencoba bajunya, sehingga sekarang secara resmi semua kru topi jerami telah mengenakan pakaian khas Elbaf. Cerita lalu beralih di Kastil Aurut, dekat desa barat Elbaf, yang mana di sana para raksasa menginterogasi dua sosok misterius yang muncul di chapter sebelumnya. Para raksasa menanyakan apakah mereka bagian dari kru topi jerami. Namun bukannya menjawab pertanyaan raksasa penjaga, wanita itu malah memaksa mereka untuk memberitahu lokasi Loki saat ini. Ketika para raksasa menolak, dia menyerang salah satu dari mereka sehingga jatuh kesakitan. Dia berkata dengan dingin, "Kepalamu terlalu tinggi, dasar kurang ajar. Sejak kapan aku bertanya? Aku sedang memberitahumu untuk menjawab." Nah, di chapter ini wajah rekan wanita itu yang mirip dengan Akagami tetap tersembunyi. Tetapi gagang pedangnya mirip dengan pedang yang dimiliki oleh Akagami. Nah, lalu cerita beralih dengan Luffy dan Usopp yang mana mereka kembali ke lokasi pesta yang akhirnya
ia menikmati pesta bersama para prajurit Elbaf, termasuk Dori, Brogy, Kasi, Dimo, dan juga Hairudin. Para raksasa berterima kasih atas bantuan kru topi jerami di Little Garden, Enies Lobby, dan juga Dressrosa. Mereka juga memuji Luffy sebagai kaisar laut yang baru dan mengangkat cawan persahabatan. Semua orang berteriak, cawan sake persahabatan untuk kru topi jerami. Setelah itu, Stenson memperkenalkan dirinya, mengungkapkan bahwa dia adalah raksasa yang pernah ditangkap di Kepulauan Sabaody dan teman masa kecilnya yaitu Hairudin. Semua kilas balik menunjukkan penampilan awal Stenson di Sabaody yang memperkuat koneksi dengan kru topi jerami. Lalu di pesta itu muncullah Jarul, si janggut gunung dari para raksasa, salah satu makhluk tertua di dunia, yang mana usianya saat ini adalah 408 tahun. Namun yang unik bukan saja usianya yang sudah lebih dari 4 abad, namun Luffy terkejut melihat pedangnya yang menancap di kepala Jarul. Luffy berkata kepada Jarul, "Hei kakek tua, ada pedang di kepalamu." Lalu Jarul menjawab sambil tertawa, "Oh ini helmku yang menyelamatkannya." Lalu Luffy yang masih bingung bertanya, "Tapi mengapa pedang itu dibiarkan menancap begitu saja?" Setelah percakapan itu, cerita ditutup dengan sebuah catatan yang bertuliskan, "Kejutan yang mengguncang." Bagi nakama yang mau kaos One Piece dengan kualitas bagus dan sedang mengadakan promo besar-besaran dari harga 79.000 kini hanya tinggal 37.000 saja. Yang minat, link promonya kami sisipkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu spoiler kali ini, nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya. Dan kabar baiknya minggu depan One Piece tidak libur.